Eliezer bilang tidak menyesal sudah berkata jujur membongkar peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua. Eliezer berserah pada putusan hakim dan kehendak Tuhan. Pembelaan Eliezer mendapat atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam akun Twitternya, Mahfud bilang, "Saya berdoa kamu mendapat hukuman yang ringan, tapi itu semua terserah majelis hakim. Kita harus sportif dalam berhukum, bahwa hakimlah yang berwenang memutus hukuman. Ingatlah setelah membuka rahasia kasus ini, kamu menyatakan bahwa hatimu lega. Kamu jantan, harus tabah menerima vonis." Soal pembacaan replik oleh jaksa, pengacara Eliezer menyatakan sudah melakukan pembelaan yang maksimal untuk kliennya. Eliezer pun bangga sudah berkata jujur dalam kasus ini. Kita sudah melakukan pembelaan secara maksimal. Dari tahapan pemeriksaan saksi, tahapan pembuktian, kita sudah melakukan pembelaan secara maksimal. Dan pun juga waktu kita mengajukan pledoi. Menurut kami sudah melakukan yang terbaik. Sekarang waktunya kita berdoa dan kita serahkan kepada majelis hakim. Dia bangga ketika dia berkata jujur. Ini menjadi nilai value untuk banyak orang bahwa ketika seorang bisa berkata jujur, itu merupakan hal yang baik. Lantas, apakah kejujuran Eliezer dan statusnya sebagai penguak fakta bisa meringankan vonis hakim? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, selamat pagi. Kembali kami hadirkan Breaking News Kompas TV untuk sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Saya Bayu Sutiono, dan untuk mengajak Anda memantau bagaimana persiapan jalannya sidang hari ini yang diagendakan akan dijalankan dengan agenda mendengarkan replik dari jaksa penuntut umum terhadap pledoi dari dua terdakwa, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan, yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi hari ini. Asri, selamat pagi. Kira-kira apakah sudah ada poin-poin tanggapan yang nanti akan disampaikan jaksa sebagai replik atau tanggapan terhadap nota pembelaan Putri Chandrawati dan Eliezer? Asri. Terkait dengan poin-poin tanggapan ataupun juga replik dari jaksa penuntut umum atas nota pembelaan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer, kalau misalkan kita mengulas balik ke persidangan sebelumnya, yakni sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan dari para terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yang khususnya adalah Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Kalau kita melihat pledoinya Putri Chandrawati, ini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Putri Chandrawati. Pertama, ia masih mengklaim bahwa dirinya mengalami kekerasan seksual, bahkan dianiaya oleh almarhum Brigadir Yosua. Kedua, Putri Chandrawati mengklaim dirinya tidak mengetahui sama sekali terkait dengan perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dan terakhir, Putri Chandrawati juga meminta jaksa penuntut umum ataupun juga meminta untuk bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, mungkin ini poin-poin yang akan ditanggapi begitu oleh jaksa penuntut umum, apakah nantinya akan diterima atau ditolak. Dan untuk Richard Eliezer sendiri, kalau kita melihat dari pledoinya, pertama Eliezer menegaskan bahwa apa yang terjadi, apa yang menyebabkan tewasnya Brigadir Yosua ini tak lain adalah karena perintah dari atasannya, Verdi Sambo, untuk menembak Yosua begitu. Kemudian dari pihak kuasa hukum Richard Eliezer sendiri juga menyampaikan beberapa poin, terutama terkait dengan pasal 51 ayat 1 KUHP yang menyebutkan barang siapa yang melakukan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang tidak dipidana. Nah, ini yang ditegaskan selalu oleh pihak kuasa hukum dari Richard Eliezer untuk bisa membebaskan kliennya dari tuntutan jaksa penuntut umum dan juga meringankan hukuman dari ataupun juga vonis yang nantinya akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Selain itu, dari pihak kuasa hukum Richard Eliezer sendiri juga menyampaikan terkait dengan penyematan justice kolaborator. Ini yang masih menjadi polemik hingga saat ini, karena kalau kita melihat dari point of view atau sisi jaksa penuntut umum, mengapa akhirnya jaksa penuntut umum menjatuhkan atau menuntut
Richard Eliezer 12 tahun penjara. Ini karena Richard Eliezer dianggap sebagai eksekutor atau pelaku utama yang menghilangkan nyawa Brigadir Yosua. Kemudian terkait dengan status justice kolaborator ini sendiri, sebetulnya ini nanti yang akan memberikan reward ataupun juga penghargaan terhadap pelaku utama yang bekerja sama atau bisa disebut justice kolaborator ini adalah majelis hakim. Sehingga memang untuk tuntutan jaksa penuntut umum ini sendiri, kalau misalkan dari pihak Jampidu begitu meminta untuk tidak diintervensi oleh berbagai pihak. Namun kalau misalkan kita melihat dari LPSK sendiri ini meminta agar diberikan keringanan hukuman begitu bagi Eliezer karena telah bekerja sama, telah berkata jujur selama persidangan, kemudian juga mengungkap sejumlah fakta dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Itu mungkin poin-poin yang nantinya akan ditanggapi oleh jaksa penuntut umum dalam sidang replik hari ini untuk menanggapi nota pembelaan ataupun juga pledoi dari para terdakwa khususnya Putri Chandrawati ataupun juga Richard Eliezer. Terkait dengan urutan sidangnya, apakah Putri Chandrawati terlebih dahulu atau Eliezer terlebih dahulu, ini nanti akan ditentukan dari kesiapan jaksa dan juga ditentukan oleh majelis hakim. Rencananya sidang akan digelar pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama seperti biasa, Bayu, dan kita akan nantikan bagaimana kemudian tanggapan dari jaksa penuntut umum atas nota pembelaan atau pledoi dari Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Bayu. Baik, Astri Gunawan, terima kasih laporan Anda untuk sementara ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi, saudara, rangkaian sidang kasus pembunuhan Brigadir Joshua tampaknya sudah memasuki tahap-tahap akhir, di mana hari ini tim jaksa penuntut umum atau JPU akan mengajukan replik atas pembelaan atau pledoi Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Bagaimana analisa kemungkinan tanggapan JPU atas pembelaan kedua terdakwa? Kita segera berbincang dengan pakar hukum pidana dari Universitas